Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erwan Aditya Putra, kelas C8. Saya anggota Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang isu pelayanan publik digital. Latar belakang yang saya ambil yaitu adalah pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat guna memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik. Haruslah berdasarkan standar pelayanan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, selanjutnya disingkat SP4N, adalah sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap organisasi penyelenggara di Indonesia belum terkelola secara efektif dan terintegrasi. Masing-masing organisasi mengelola pengaduan secara parsial dan tidak terkoordinir dengan baik. Akibat penyelenggaraannya terjadi duplikasi penanganan pengaduan atau bahkan bisa terjadi suatu pengaduan yang tidak ditangani oleh satupun organisasi penyelenggara dengan alasan pengaduan bukan kewenangannya. Oleh karena itu, untuk mencapai visi dalam good governance, maka perlu mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu. Tujuannya, masyarakat memiliki satu saluran pengaduan secara nasional. Berdasarkan Permenpan nomor 46 tahun 2020 pada pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa salah satu pembina pelayanan publik pada tingkat provinsi adalah gubernur, dan pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa setiap pembina wajib menindaklanjuti roadmap sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional tahun 2020 hingga tahun 2024 dengan menyusun dan menetapkan rencana aksi pengelolaan pengaduan pelayanan publik di instansi masing-masing dengan mengacu pada sasaran, program, dan kegiatan yang telah disusun. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 23 Desember tahun 2021 sudah menyepakati rencana aksi lapor, yaitu lapor paman. Akan tetapi, dari hasil evaluasi di semester pertama, masih kurang banyaknya minat masyarakat dalam melakukan pelaporan pada aplikasi atau website lapor ini. Dapat dilihat dari jumlah aduan yang masih sedikit. Dalam aplikasi lapor ini, secara pengelolaan sudah bagus, akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi minat masyarakat dalam memberikan aduan melalui website atau aplikasi lapor, dan pemerintah harus meningkatkan waktu penanganannya. Dari latar belakang tersebut, saya melakukan praanalisis dan didapatkan hasil sebagai berikut. Praanalisis isu pelayanan publik digital. Yang pertama, yaitu kurangnya minat masyarakat untuk memberikan aduan dalam menggunakan aplikasi lapor. Yang kedua, kurang cepatnya waktu penanganan aduan masyarakat oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, belum optimalnya website lapor milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah mendapatkan praanalisis isu tersebut, saya melakukan analisis USG, yaitu pertama, kurang minatnya mendapatkan total tertinggi, yaitu 15 poin, dan menjadi pilihan saya untuk menganalisisnya lebih lanjut. Setelah itu, saya melakukan analisis SWOT guna mendalami permasalahan yang ada. Maka didapatkan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu strength atau kekuatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah menyepakati rencana aksi lapor paman yang merupakan implementasi dari Permenpan RB nomor 46 tahun 2020. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu masih kurang berfungsinya website pemerintah daerah dalam mengarahkan ke situs lapor yang terpusat. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, yaitu terintegrasinya sebuah laporan masyarakat ke seluruh instansi di pusat dan di daerah. Yang terakhir yaitu ada threat atau ancaman, yaitu kurangnya minat masyarakat dalam melaporkan melalui aplikasi lapor ini. Selanjutnya dibuatlah matriks SWOT untuk menyusun strategi untuk menangani isu tersebut,
Yang pertama yaitu ada strength dengan opportunities, yaitu memaksimalkan penggunaan aplikasi lapor untuk pengaduan masyarakat. Yang kedua ada weakness dengan opportunities, yaitu memperbaiki website pemerintah daerah agar dapat mengarahkan ke aplikasi lapor. Yang ketiga ada strength dengan threat, yaitu memberikan informasi mengenai aplikasi lapor kepada masyarakat. Yang terakhir itu ada weakness dan threat, yaitu memaksimalkan pengaduan melalui aplikasi lapor agar pengaduan dapat ditangani dengan cepat. Setelah membuat matriks SWOT tersebut, saya membuat tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isu yang saya ambil yaitu masih kurangnya minat masyarakat dalam melakukan pengaduan melalui website dan aplikasi lapor. Penyebabnya yaitu belum maksimalnya penggunaan aplikasi lapor. Alternatif penyelesaiannya yang dapat dilakukan yang pertama yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk memberikan pengaduan melalui website atau aplikasi lapor. Tahapan yang bisa dilakukan yaitu yang pertama merencanakan sosialisasi atau melakukan himbauan mengenai lapor kepada masyarakat. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Yang ketiga, yaitu mensosialisasikan lapor kepada masyarakat. Yang keempat, melakukan survei mengenai lapor di masyarakat. Hasil yang diharapkan yaitu adalah masyarakat memilih untuk memberikan pengaduan melalui aplikasi lapor. Pihak yang terkait yaitu Diskominfo, Inspektorat, dan Biro Organisasi. Alternatif penyelesaian kedua, setiap website pemerintah daerah harus menyertakan link pengaduan yang menuju ke website atau aplikasi lapor. Tahapannya yaitu dapat membuat rancangan website yang dapat mencantumkan link pengaduan lapor. Yang kedua yaitu melakukan koordinasi dengan Diskominfo atau IT instansi dalam rancangan website baru. Yang ketiga, membuat website baru yang sudah mencantumkan link lapor. Yang keempat, melakukan pengecekan secara berkala untuk menghindari adanya bug atau sistem yang gagal. Itu hasil yang diharapkan. Website pemerintah daerah dapat mengarahkan langsung ke website aplikasi lapor. Pihak yang terkait yaitu adalah Diskominfo dan tim IT setiap OPD. Selanjutnya, berdasarkan penyampaian saya, kesimpulan yang didapat dari analisa isu pelayanan publik digital aplikasi lapor ini adalah pelayanan publik harus terintegrasi sehingga aduan masyarakat semakin menjadi terarah dan tepat sasaran dan memudahkan untuk ditindaklanjuti. Dalam hal ini, lapor yang merupakan wadah untuk pengaduan sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan cukup baik. Akan tetapi, masih kurangnya minat masyarakat dalam memberikan aduan melalui aplikasi dan website lapor ini menjadi sebuah persoalan. Sehingga pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi dan mengarahkan masyarakat agar memberikan aduan melalui lapor jika ada yang tidak sesuai di sekitar mereka. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan di dalam presentasi ini, dan saya ucapkan terima kasih.